You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Oke, kembali lagi bersama saya di sini, Maldiman Sukri, dalam channel Maldiverse. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah comic strip. Ya, jadi sebelum masuk kepada tahapannya di sini, kita akan cari tahu dulu apa sebenarnya itu pengertian dari comic strip itu sendiri. Comic strip adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Comic strip ditulis dan digambar oleh seorang kartunis dan biasanya diterbitkan secara teratur baik di media offline ataupun online. Nah, media offline ini seperti koran, majalah, dan juga lain-lain atau buku. Sedangkan media online bisa berupa blog ya, bisa juga berupa sosial media dan lain-lain. Nah, untuk comic strip sendiri, ini biasanya tidak lebih dari 6 panel ya. Jadi panel itu adalah bagian-bagian yang menceritakan tentang masing-masing alur atau scene ya. Biasanya terdiri minimal dari 2 sampai 6 panel untuk comic strip ini sendiri. Comic strip ini ada yang digambarkan dengan dialog ya, dengan balon dialog. Ada juga yang tanpa dialog, jadi dia hanya berupa gambar aja, dimana gambar itu tadi sudah menjelaskan tentang alur ceritanya. Nah, biasanya isi dari comic strip ini berisi tentang lelucon, kelucuan, jenaka, atau juga sindiran, dan juga yang jelas adalah hiburan ya. Itu mengenai ide-ide, baik juga ide-idenya berupa tentang kehidupan sehari-hari yang sering kita alami namun tanpa kita sadari dalam comic strip ini dimunculkan seperti itu. Contohnya bisa dilihat seperti komik karya Shizuki atau komik Tahi Lalat ya. Itu adalah contoh comic strip. Simple tapi padat dan jelas. Dan juga pastinya menghibur. Oke, sekarang kita masuk kepada bagaimana sih cara membuat comic strip ini. Nah, sebelum itu saya akan tunjukkan dulu contoh-contoh comic strip seperti berikut ini. Oke, tadi sudah sama-sama kita lihat contoh dari comic strip itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk tahapan dalam membuat comic strip. Jadi kurang lebih dalam comic strip ini ada 5 tahapan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah mencari ide. Nah, mencari ide di sini secara umum ya. Artinya kita harus mencari ide. Apakah comic strip kita ini lucu, lelucon, sindiran, atau hanya hiburan semata? Kita tentukan dulu. Nah, di sini kita akan buat komik strip ya, yang humor ya, yang jenaka saja. Oke, itu idenya sudah kita simpan. Kemudian menentukan karakter yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah menentukan karakter, di mana kita harus mencari siapakah tokoh atau karakter yang berperan dalam komik kita sendiri. Karena membuat komik ini sama saja dengan membuat film ya, membuat cerita, harus memiliki subjek, kemudian tujuan, dan juga penyelesaian. Jadi kita harus tahu siapa karakternya. Di sini kita menggunakan karakter yang familiar aja, karakter kartun anak yaitu SpongeBob dan juga Patrick ya. 2 orang sejoli yang tinggal di Bikini Bottom yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi karakter itu juga harus memiliki keunggulan dan juga kelemahannya.
ya. Di sini kita sudah buat ada SpongeBob dan juga Patrick. SpongeBob orang yang polos, Patrick orang yang berpikirnya berbeda, yang nggak tahu nyebutnya apa. Oke, seperti itu kira-kira. Ketika kita udah menentukan karakter, nah yang ketiga kita membuat naskah. Di sini kita akan membuat comic strip dengan 4 panel ya. Nanti ada 4 buah susunan kotak dialog yang harus kita rangkai. Naskahnya ada 4 kalimat lah kurang lebih, 1 kalimat untuk 1 panel. Oke, berikut adalah naskah yang sudah kita buat seperti ini kira-kira. Oke, nah ini ada 4 buah kalimat ya, masing-masing berisi 1 panel. Dimana pada panel pertama Anda menjelaskan adalah perkenalan karakter dulu atau kemunculan karakter. Lalu di panel kedua tujuan, menjelaskan tujuan daripada si karakter tersebut. Yang ketiga adalah action atau klimaks ya. Sedangkan yang terakhir adalah ending. Nah, itu jadi susunan dari 4 buah panel. Yang pertama adalah kemunculan atau perkenalan, yang kedua adalah tujuan dari karakter tersebut, yang ketiga adalah klimaks atau masalah yang muncul, yang keempat adalah ending, penyelesaian, bisa buruk ataupun bisa baik. Oke, itu tadi membuat naskah. Nah, sekarang kita akan membuat sketsa yang keempat ya. Yang keempat kita akan membuat sketsa. Nah, pada proses keempat ini ya, kita harus menentukan dulu sekarang panelnya. Kita harus gambar panelnya. Nah, panelnya seperti ini. Ada 4 buat panel di buku gambar kertas A4 ini ya. Jadi kalian buat ukurannya kurang lebih 8 x 10 cm per masing-masing kotak. Jadinya seperti ini. Jika sudah, nah sekarang kita akan langsung membuat karakter yang tadi, 2 karakter tadi dalam sketsa sesuai dengan petunjuk naskah ya. Jadi di kolom pertama seperti apa, kolom kedua seperti apa, kolom ketiga seperti apa, kolom keempat seperti apa. Nah, jadi hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah sketsa kasar yang saya buat dengan menggunakan pensil ya. Tidak sudah terlalu tebal, tapi kontur dan proporsinya itu sudah pas ya. Jadi nggak usah dirubah-rubah lagi. Ini proporsinya harus pas, seimbang kiri kanan. Dan juga pastinya harus dapat menyesuaikan dan menjelaskan berdasarkan dengan naskah yang sudah kita buat. Harus jelas, harus sesuai ya. Dan juga mimiknya ya, mimik dan juga gerakannya harus dibuat sedinamis mungkin agar hasilnya kelihatan tidak kaku. Dan ini kira-kira sudah lumayan oke. Nah, poin yang kelima ya, kita selanjutnya adalah mengubah sketsa tadi dari pensil menjadi blok ya, atau kita tintain ya. Kita tintain dengan menggunakan drawing pen ataupun ballpoint, yang penting pena, agar dia lebih tebal dan tidak bisa lagi dihapus. Oke, sini saya menggunakan drawing pen. Nah, jadi proses outline usahakan dengan pelan-pelan, hati-hati, dan perhatikan garis per garis. Untuk bagian outline luar dari karakter, kalau bisa menggunakan ukuran mata pena yang lebih besar, sehingga kekuatan daripada karakter itu dapat lihat. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini kita outline-in atau kita tintain, kita beri tone ya juga. Bagian yang gelap, yang hitam kita buat hitam, bagian yang terang kita buat terang, dan juga bagian outline-nya kita tebalin dengan ballpoint atau mata pena yang lebih besar, bisa 0,8 atau 1,0 ya. Untuk bagian sketsa lain-lainnya bisa kita gunakan 1,0 atau 0,5. Ini jadi seperti ini. Oke, kemudian setelah sudah jadi seperti ini, kita masuk dalam proses yang terakhir, yaitu menambahkan kotak dialog. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Oke, nah ini kotak dialognya sudah terlihat ya, sudah kelihatan, sudah tampak. Nah, di sini bisa kalian perhatikan
Usahakan tulisannya tidak terlalu besar dan kecil, namun dapat terbaca secara keseluruhan dan tegas ya, dan jelas ya. Oke, jadi kira-kira seperti ini hasilnya, dimana di panel pertama adalah perkenalan antara Patrick dan si SpongeBob. Di panel kedua SpongeBob bertanya. Panel ketiga Patrick menjawab dengan actionnya, dan di sini masalahnya terjadi. Sedangkan di panel terakhir atau keempat yaitu ending, dimana hasilnya adalah akhirnya si SpongeBob berhasil terbang, tapi dalam keadaan sudah meninggal atau mati. Nah inilah jadi unsur jenakanya sebenarnya di endingnya ya, di panel ketiga dan panel keempat. Panel pertama kedua masih membuat orang penasaran, panel ketiga keempat membuat orang terkejut, dan ketiga membuat orang terkejut, panel keempat membuat orang tertawa. Inilah adalah contoh panel jenaka. Jadi berikut adalah hasil yang sudah kita buat. Nah kira-kira seperti ini membuat sebuah comic strip. Jadi kalau harus pelajari, harus mencari ide yang benar-benar matang, boleh mencari referensi dari banyak sumber, dari Pinterest, dari Google dan lain-lain, dari media sosial, misalkan cari, dan kalau bisa gunakan karakter-karakter yang sudah ada aja untuk dapat belajar ya. Jadi untuk belajar itu kita gunakan karakter seperti yang sudah ada biar lebih familiar. Kalau punya karakter sendiri juga boleh dibuat dengan karakter sendiri, tapi bagus dengan karakter yang sudah pernah ada. Oke, jadi seperti itu aja penjelasan dan bagaimana cara dalam membuat comic strip. Semoga dapat dipahami dan bisa diaplikasikan dalam membuat ide-ide kreatif kalian. Yang penting berpikir, terus berpikir, lakukan, dan usahakan originalitas ya, originalitas, mencoba dan originalitas itu yang terutama. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga membantu. Saya Maldiman Sukri dalam channel Maldipers mengucapkan salam semangat menggambar.